Nama saya Rizky Pratama. Nama saya Dwi. Nama saya Rifki. Saya Andara. Cita-cita saya jadi apa ya? Cita-cita saya jadi dokter. Cita-cita menjadi tentara. Menjadi dokter. Oh ya, pilot. Jauh di pedalaman Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, masih ada secerca harapan anak-anak dalam menimba ilmu. Pendidikan menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Meski begitu, masih ada anak-anak yang kesulitan mendapatkan pendidikan, terutama mereka yang tinggal di pedalaman. Mereka berjuang demi masa depan di tengah segudang kekurangan. Jangan bermimpi ada sinyal di sini. Listrik pun baru masuk tahun 2017. Jangan pula bermimpi menikmati jalan beraspal. Jalan di sini hanyalah tanah bebatuan yang semakin parah kondisinya jika hujan. Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah di Desa Datar Lebuai, Kecamatan Air Naningan, Tanggamus ini dikelilingi kebun kopi milik warga. Anak-anak datang ke sekolah berjalan kaki meski jarak rumahnya jauh dari sekolah. Pertama kali datang dan melihat langsung sebuah sekolah di pedalaman, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah di Dusun Datar Lebuai, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, sungguh memprihatinkan. Akses jalannya masih begitu sulit karena masih tanah dan berbatu. Bahkan saya harus menempuh jarak 4-5 jam dari pusat ibu kota Bandar Lampung. Sekolah ini menjadi satu-satunya sekolah di Dusun Datar Lebuai. Bahkan ketika anak-anak ingin melanjutkan jenjang berikutnya, mereka harus ke dusun sebelah dengan akses jalan yang sama parahnya. Pada tahun 1972, Bapak bersama masyarakat Dusun Sangampu Kuning mendirikan sebuah madrasah. Waktu itu cuma 2 lokal. Dan dindingnya dengan geribik bambu, kemudian bangkunya juga dengan geribik. Nah, alhamdulillah berkat bantuan dari pemerintah pada tahun 83 madrasah Bapak ini bisa dipersamakan dengan sekolah-sekolah yang lain dan diakreditasi. Nah, sampai sekarang murid-muridnya bisa mengikuti ujian, baik ujian sekolah ataupun ujian nasional. Dukungan dari pemerintah untuk membiayai tenaga pengajarnya sekarang mengandalkan dari dana BOS. Latar belakang Bapak waktu itu merasa iba dan kasihan kepada anak didik yang pas waktu itu memerlukan pendidikan. Karena tidak ada bangunan sekolah, Bapak dengan masyarakat waktu di atas mendirikan sekolah. Ya alhamdulillah sampai berjalan 3 tahun. Nah setelah ditutup karena keadaan kawasan kehutanan, orang tua wali murid dari sana itu bergotong royong membawa dan memboyong semua peralatan sekolah seadanya dari mulai bangku, papan tulis, dan lain sebagainya dibawa ke sini. Sehingga berdirinya 3 lokal bangunan ini dan sebuah kantor. Dan peralatan seadanya sisa dari yang dulu. Harapan saya kepada anak-anak didik yang pernah belajar di sekolah ini bisa kembali untuk membantu dan memajukan madrasah ini.
Ruang kelas yang terbatas, dinding dari papan, tidak ada plafon, tidak ada akses internet, dan fasilitas yang belum memadai, serta jumlah tenaga pendidik yang terbatas tidak menghalangi sekolah ini untuk memberikan pendidikan yang maksimal untuk murid-muridnya. Yang membuat saya begitu haru adalah semangat anak-anak yang begitu tinggi. Meskipun mereka harus berjalan kaki kurang lebih 1 jam untuk sampai ke sekolah, tetapi itu tidak menyurutkan langkah semangat mereka untuk belajar. Terlihat mereka sangat antusias ketika mereka harus maju satu persatu ke depan kelas untuk menghafal sebuah pelajaran. Saya lulus alumni sekolah di sini tahun 2000. Nah, dari sejak itulah saya mengajar, dan pada tahun 2005 saya diangkat sebagai menjadi kepala sekolah. Kendala kami di sini untuk menyampaikan laporan yaitu secara online itu adalah sinyal terutama. Maka dari itu mengikuti perkembangan teknologi sekarang yang laporannya itu harus serba online, maka kami dibantu oleh rekan-rekan dari madrasah lain, dari Al-Khairiyah, dan sebagiannya saya harus turun ke Gisting. Perjalanan dari sini ke Gisting itu mencapai waktu 1 jam. Ya, kalau di sini selain belajar mengajar di sini, kalau dulu ada kegiatan pramuka. Anak-anak di sini lebih senang ke olahraga main bola, anak yang laki-laki terutama. Ya, harapan saya ke depannya ya, anak-anak alumni dari sini banyak yang sukses gitu kan, bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih layak, dan sehingga nanti setelah itu bisa kembali lagi ke sekolah ini dan memperjuangkan melanjutkan pendidikan di tempat ini. Saat saya sedang melihat sekolah ini, ada satu anak yang tertarik dengan kehadiran saya. Dia berada tepat di belakang saya sembari menarik-narik tas yang saya bawa. Siapa namanya? Rehana. Namanya Rehana, salah satu siswi di sekolah ini. Tatapannya dan senyumannya memberikan syarat kepada saya untuk mengenal mereka lebih dalam. Rehana kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Rehana suka membaca nggak? Iya. Suka? Nih, kakak punya buku cerita. Coba Rehana baca. Saya sangat senang karena mereka menerima saya dengan terbuka. Dan kemudian Rehana mengajak teman-temannya untuk bergabung bersama saya dan menuangkan imajinasi mereka dalam bentuk gambar. Yuk diambil, mau warna apa? Apa ya? Gambar buku Eva dong. Meskipun di pedalaman jauh dari dunia luar, tetapi sekolah ini mampu mengobarkan semangat untuk anak-anak meraih cita-cita mereka. Semua orang setuju dan percaya bahwa pendidikan adalah hak semua anak. Walaupun sudah sekian tahun semua daerah belum memiliki fasilitas yang sama, tetapi yang saya yakini bahwa semangatnya lah yang tetap sama.